Kalian pasti sadar kalau di sekitar kita sangat mudah untuk menemukan bakteri. Apa sih itu bakteri? Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Bakteri terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda. Kira-kira apa saja dasar pengelompokannya? Dasar pengelompokan bakteri terbagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Kedua, berdasarkan jumlah dan letak flagel. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan oksigen. Keempat, berdasarkan karakteristik dinding sel. Dan kelima, berdasarkan cara memperoleh makanan. Pertama, berdasarkan bentuk, pengelompokan bakteri dibagi menjadi 3, yaitu kokus, spiral, dan basil. Untuk bentuk kokus adalah bakteri berbentuk bulat seperti bola. Organisme kokus bisa hidup sendiri. Istilah biologinya adalah monokokus, tetapi bisa juga hidup dalam formasi dengan bakteri kokus lainnya. Misalnya, 2 kokus yang bergabung disebut diplococcus. Sedangkan 4 kokus yang membentuk kokus disebut tetracoccus. Bakteri Sarkina tersusun 8 bakteri dan membentuk kubus. Susunan yang umum dari bakteri kokus ini yaitu rantai bakteri, istilahnya Streptococcus. Dan jenis lain yaitu terdapat formasi tidak beraturan seperti tumpukan buah anggur yang dikenal dengan istilah Staphylococcus. Kemudian, untuk bentuk basil atau bacillus adalah golongan bakteri yang berbentuk batang. Kebanyakan bakteri adalah berbentuk batang tunggal atau monobacillus. Ada juga diplobacillus yang muncul secara berpasangan setelah pembelahan. Dan streptobacillus muncul secara berantai. Terdapat juga bakteri bacillus yang pendek dan gemuk seperti kokus dan dikenal dengan istilah Coccobacillus. Untuk bentuk spiral, di mana spiral atau spirilium adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada bentuk vibrio, yaitu berbentuk koma jika lengkung itu kurang dari 1,5 lingkaran. Spiral jika lengkung lebih dari setengah lingkaran. Dan spiroseta yang bentuk lengkung itu membentuk struktur yang fleksibel. Kedua, pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagelnya. Flagela atau biasa disebut dengan bulu cambuk adalah bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagelnya tersebut diantaranya yaitu pertama ada amfitrik, yaitu 1 flagela di setiap sisi. Kedua ada peritrik, di mana flagela di seluruh bagian. Ketiga, ada atrik, yaitu tidak memiliki flagel. Keempat, ada monotrik, di mana 1 flagel di salah satu sisinya. Dan kelima, ada lovotrik, yaitu beberapa flagel di salah satu sisinya. Ketiga, pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Berbeda dari makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen, ada beberapa jenis bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Bakteri jenis ini disebut dengan bakteri anaerob. Meski begitu, tetap ada jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup, atau sering disebut dengan bakteri aerob. Salah satu contoh bakteri aerob adalah bakteri nitrifikasi, dan contoh bakteri anaerob adalah Micrococcus denitrificans, yang dapat merombak senyawa menjadi metan. Keempat, pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Cara pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel dikenalkan oleh Hans Christian Gram pertama kali melalui pewarnaan Gram. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi bakteri Gram negatif, bakteri Gram positif, dan bakteri tidak berdinding sel. Yang pertama, bakteri Gram negatif
adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidogligan tipis dan dinding sel mampu menyerap warna merah. Contohnya adalah bakteri bergenus Streptomyces, Streptococcus, dan juga Microbacterium. Kemudian, bakteri gram positif, yaitu bakteri yang memiliki lapisan peptidogligan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contohnya adalah bakteri ungu, yaitu Enterobacteria, Vibrio, dan lain-lain. Lalu, bakteri tidak berdinding sel, yang mana seperti namanya berarti tidak memiliki dinding sel. Salah satu bakteri yang bertipe ini adalah bakteri Mycoplasma. Kelima, pengelompokan bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan. Bakteri terbagi menjadi dua, berdasarkan kemampuan produksi makanan tersebut. Yang pertama ada autotrof, yang kedua ada heterotrof. Untuk bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Bakteri ini terbagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Dan untuk bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang memperoleh makanannya dari organisme lain. Bakteri ini terbagi menjadi bakteri parasit dan saprofit.